merazia lapas kelas 2A Pekalongan, Jawa Tengah. Sejumlah ruangan lapas tak luput dari pemeriksaan petugas. Hasilnya petugas menemukan belasan senjata tajam rakitan serta benda terlarang lainnya seperti cutter, obeng besi, sendok logam, dan tali tambang. Petugas gabungan kemudian menyita benda terlarang dan berpotensi menimbulkan kerawanan di dalam lapas. Satu persatu kardus berisi ribuan botol minuman keras dari berbagai merek dengan kadar alkohol berbeda diangkut polisi dari sebuah gudang penyimpanan yang terletak di Kelurahan Batulo, Kabupaten Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ribuan botol miras yang masih terbungkus rapi ini tidak memiliki izin edar dan akan dijual di bulan Ramadan oleh pemiliknya. Diduga minuman keras sebanyak 11,5 ton yang ditemukan merupakan milik seorang anggota DPRD Kota Bau-Bau. Selain menyita miras, polisi juga menyegel bangunan gudang yang dijadikan tempat penyimpanan miras. Tidak ada puasa yang nggak lebaran, Pak Gus. Nah, 1, 2, 3. Nah. Sebuah rumah warga yang dijadikan lokasi penadah sepeda motor hasil curian di Desa Jadi, Kecamatan Socah, Bangkalan, digerebek polisi. Di lokasi, polisi mendapati belasan sepeda motor hasil curian yang disembunyikan di dapur rumah dan beberapa ruangan kamar. Ini pesta. Tidak hanya satu rumah, beberapa rumah di sekitar digeledah. Dan benar saja, motor yang diduga hasil curian disimpan di dalam rumah. Satu persatu motor dikumpulkan di halaman rumah untuk selanjutnya dibawa ke Polres Bangkalan. Penyitaan sepeda motor curian ini berdasarkan pemeriksaan terhadap 3 tersangka yang kini ditahan di Polres Bangkalan. Kericuan saat unjuk rasa ini terjadi saat puluhan mahasiswa Gerak Misi berunjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kericuan terjadi karena mahasiswa berusaha menahan mobil truk yang melintas saat arus lalu lintas tengah padat. Karena dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas, aparat kepolisian pun memaksa mahasiswa untuk turun dari mobil hingga keributan dan saling dorong pun tak terhindarkan. Mahasiswa menuntut Kepala Dinas Perhubungan agar oknum petugas Dinas Perhubungan atau Dishub yang diduga melakukan pungutan liar segera ditindak. Di proses menimbang terlebih dahulu, itu kemudian beberapa kendaraan itu tidak ditimbang. Tetapi melainkan kendaraan tersebut ataupun sopir tersebut melakukan negosiasi dengan Dinas Perhubungan. Dan kemudian mobil tersebut jalan tanpa ditimbang. Inilah yang menjadi suatu polemik dan kami anggap serta kami duga bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Goa melakukan suatu pungutan liar yang secara terstruktur. Meski sempat ricuh karena memacetkan arus lalu lintas, mahasiswa pun akhirnya kembali berorasi dengan menutup separuh jalan poros. Selamat berbuka puasa bagi saudara-saudara kami yang menjalankan ibadah puasa. Pemirsa, setelah puasa seharian, tubuh kita tentunya membutuhkan asupan gizi untuk mengganti dahaga seharian. Iga bakar dan rawon iga bakar bisa menjadi pilihan tepat untuk berbuka puasa. Sop iga bakar dan rawon iga bakar ini adalah menu andalan yang disajikan di sebuah tempat makan di Surabaya, Jawa Timur. Tekstur iga yang lembut berpadu kuah yang segar, cocok untuk sajian berbuka puasa. Dua kuliner ini dimasak dengan bumbu rahasia, ditambah bumbu bawang putih dan merah, jahe, kayu manis, bawang bombay, garam, gula, dan merica. Seluruh bumbu ditumis dan dicampur kuah kaldu. Sop iga bakar menggunakan iga berkualitas yang diolah hingga lembut. Iga dibakar di atas panggangan, diberi bumbu rahasia. Setelah dibumbui, iga dibakar lagi hingga bumbu-bumbu berubah menjadi karamel.
Kuah kaldu yang berisi sayur-sayuran disajikan dengan nasi, emping, dan sambal hijau. Siap disantap. Untuk rawon iga bakar, bumbu-bumbu khas Nusantara seperti kluwek, kapulaga, sereh, daun jeruk, daun salam, garam, gula, dan bumbu rahasia. Daging iga berkualitas ditumis dengan bumbu-bumbu pilihan, tidak lupa kuah rawon. Rawon iga bakar disajikan dengan nasi, telur bebek, tempe, sambal, serta kerupuk udang. Jadi ada ciri khas di menu tersebut, resipi. Untuk standarnya kita spesiesnya kita agak perbanyak. Terus untuk yang membedakan juga kita bakar, habis itu kita plating, kita terus lagi tembak api. Terus bumbunya tuh kayak meresap banget gitu loh ke daging, rempahnya kerasa banget untuk yang iga bakar yang saya makan ini ya. Kuahnya juga kaldunya enak banget sih. Kuliner khas Nusantara yang lezat ini sangat cocok untuk menu berbuka puasa. Selain rasanya yang menggugah selera, dijamin bisa mengembalikan daya tahan tubuh setelah seharian berpuasa. Masih seputar olahan daging, pemirsa, gurihnya kuah rawon sudah tak lagi diragukan. Apalagi jika disantap selagi panas saat berbuka puasa. Kenikmatan akan bertambah jika menyantap rawon ditemani kerupuk udang, paru goreng, ataupun perkedel. Bagi Anda yang akrab dengan kuliner khas Jawa Timur tentu tak asing lagi dengan sup kuah hitam alias rawon. Pilihan daging sapi dengan kuah kental kaldunya yang hitam berkat bumbu kluwek mengundang selera sebagai pilihan menu berbuka puasa. Sepiring atau semangkok rawon akan semakin menggiurkan dengan tambahan kerupuk udang dan sambal dengan aroma terasi. Rawon pun biasanya dihidangkan dengan nasi dicampur atau dipisah tergantung bagaimana selera Anda. Menyantap rawon memang nikmat selagi hangat. Begitu kuah rawon dan daging nan empuk dikudap, rasa gurih akan terasa memenuhi rongga mulut. Nikmat. Dijamin Anda akan ketagihan. Selain itu ada makanan penyerta yang cocok jika dipadukan dengan rawon, yakni tempe goreng, telur asin, perkedel, serta gorengan paru dan usus sapi. Rasanya gurih, manis, khas Jawa Timur. Mantul, jos. Rekomendasi untuk buka puasa di sini, Pak? Sangat rekomendasi. Jika Anda kebetulan sedang berada di Surabaya, salah satu tempat yang bisa Anda singgahi adalah Rawon Kalkulator. Selain bisa menyantap rawon yang nikmat, Anda akan disuguhi keahlian pedagangnya yang mampu menghitung harga makanan secara manual yang Anda santap dengan cepat tanpa perlu kalkulator. Makanya 23 sorti 27.000 kayak 23, 20 kayak 27, 540 tambah 3-nya kayak 27, 81 tambah 540 tambah 81 521. Nah pemirsa, sudah terbayangkan bagaimana nikmatnya semangkuk rawon panas untuk hidangan berbuka puasa. Jadi ibu-ibu kalau punya anak-anak lagi belajar berhitung, boleh makan rawon kalkulator ya sambil berbuka puasa di sana. Pemirsa, kita langsung bergabung bersama rekan kami, ada Nana Jamal di Makassar, Sulawesi Selatan. Nana, seperti apa hidangan khas Makassar saat berbuka puasa? Iya, Abraham, sebelumnya kami ucapkan lebih dahulu selamat berbuka puasa untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kalau kita di Makassar udah berbuka puasa dari sejam yang lalu, makanya saya akan mengajak Anda untuk mencicipi salah satu kuliner khas kota Makassar. Ini biasanya kalau berbicara buka puasa tuh enaknya yang berkuah-kuah. Nah, kalau kota Makassar itu banyak banget nih kuliner berkuahnya. Ada sop kondro, ada palu basah atau coto. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mencicipi sop lidah asli Lamuru di cabang Rusa. Nah, ini bisa kita lihat nih. Yang uniknya, kita bisa langsung melihat bagaimana proses pembuatan, pengolahan hingga penyuguhannya. Jadi kita juga bisa memilih dari 6 jenis isian, mulai dari lidah, paru, jantung, pipi, hati, hingga daging. Dan kuahnya yang segar, ini pastinya langsung nih bisa memenuhi rongga mulut kita, sehingga yang tadinya lagi puasa ya
membahayakan. Mulutnya bisa langsung merasa segar, hingga kerongkongannya itu bisa merasakan kelegaannya karena kuahnya yang juga hangat. Dan nantinya kalau anak Makassar ini atau warga Makassar itu paling cocok sama makanan-makanan berkuah, dan pasti ditambahin sama jeruk nipis biar tambah segar. Dan saya baru mau pesan dulu nih ya, karena dari menu pilihannya ini ada lidah, paru, jantung, pipi, hati, dan daging. Saya mau pesen lidahnya dan juga parunya, boleh ya Pak ya? Oke, nah kita bisa langsung lihat di sini bagaimana proses pemotongannya. Langsung dipotong di depan mata kita ya. Jadi potongannya itu juga besar-besar dan juga daging-dagingnya itu masih sangat segar-segar. Campurannya itu ada bihun putih, kemudian juga ada daun bawang, dan juga tentunya ada bawang goreng. Nah, di sini karena bisa langsung, kita langsung bisa angkat nih. Nah, tinggal tunggu disiram kuahnya. Langsung juga saya boleh langsung ambil ya? Oke, boleh kalau gitu. Nah, seperti ini nih. Nah, menariknya di sini karena kita lihat di belakang saya ini udah rame banget ya. Kita bisa loh langsung duduk bareng sama pengunjung lain, sekaligus bisa nambah keluarga mungkin ya. Permisi ya Ibu ya, saya menumpang juga ya. Oke. Nah, oke, terima kasih banyak. Oke, nah saya udah duduk bareng di sini. Saya izin buka masker ya. Nah, selain sop lidah lamur ini juga tampaknya kurang lengkap selain menggunakan jeruk nipis. Ini udah pasti. Nah, jeruk nipisnya jangan lupa. Ini tergantung selera nih. Nah, jeruk nipis. Kemudian ini juga nih yang khas dari sop lidah lamur adalah sambelnya yang khas. Buat yang suka sambel nih, buat yang suka pedas, kayaknya nggak sah kalau nggak pakai sambal. Nah, seperti ini, seger ya kan? Oke, saatnya kita mencoba. Oke. Nah, ini nih kita mau pilih dagingnya yang mana dulu nih? Saya mau cobanya yang daging, tapi saya harus coba kuahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, seger banget. Ini setelah buka puasa, ini jujur aja saya baru makannya sekarang nih. Tadinya cuman yang air-air aja, sekarang langsung makanannya dan rasanya luar biasa. Sekarang kita coba dagingnya ya. Empuk banget. Oke, Abraham, jangan lupa juga di sini harus pakai perkedel ya, Abraham ya. Oke, selamat berbuka puasa Abraham dan juga pemirsa sekalian. Wow. Ya, nikmat sekali ya cara menyantap makanannya di sana. Saran saya cuma satu, langsung pesan minumnya. Jangan sampai keselak gitu, karena tadi belum pesan minum. Terima kasih Nana untuk laporannya dari Makassar, Sulawesi Selatan.